Ya, Shalom. Senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita malam hari ini. Tepatnya kita akan membaca Amos pasal yang ke-7 ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak kita untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya hari ini, dan kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan hikmat marifat daripadamu, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini menjadi terang, dan kami semakin mengenal tentang dirimu dan semakin paham bagaimana kami harus menata hidup ini yang berkenan kepada Tuhan. Bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba buka Amos pasal 7. Saya juga sedang persiapkan Alkitab saya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Shalom semuanya ya. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Sudah ada bantuan di depan. Amos pasal yang ke-7 ayat yang pertama, perikopnya penglihatan pertama yakni belalang. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Di perikop pertama ini, Nabi Amos ya mendapat penglihatan tentang Tuhan membangkitkan atau membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh. Rumput akhir ini menurut ayat yang kita baca ya, jadi saya tidak mendalami dengan detail gitu ya. Rumput akhir ini adalah rumput akhir yang sesudah dipotong bagi raja. Jadi rumput-rumputan ini tentu bicara mengenai tumbuh-tumbuhan yang banyak kegunaannya ya, bagi binatang ternak, bagi hewan peliharaan raja, bagi kuda-kuda raja dan lain sebagainya. Ya, rumput itu sangat vital ya bagi orang yang mengandalkan hidupnya dengan beternak, atau kerajaan atau negara yang masih mengandalkan binatang-binatang sebagai ya bahan makanan, ya alat kavaleri ya untuk berperang dan lain sebagainya. Jadi rumput sangat vital, saudara. Dan biasanya ya kalau rumput sudah tinggi, potongan rumput pertama itu ya bagi perbendaharaan raja ya, jadi bagi binatang-binatang peliharaan raja atau yang dikhususkan untuk raja, untuk kuda-kuda raja dan sebagainya. Pokoknya untuk raja, untuk istana. Kemudian kan kita tahu kalau rumput itu sudah dipotong, kemudian dia akan memanjang kembali atau tumbuh kembali, dan sebelum itu terjadi ya, rumput terakhir ya, sebelum akhirnya bisa tumbuh lagi, itu sudah dimakan sama belalang-belalang. Itu dalam penglihatan Amos. Dan memang rumput itu kan ya ada masanya, nggak selalu rumput itu akan bagus bertumbuhnya. Jadi mungkin ketika kita menanam rumput, ya rumput
ketika pertama kita tanam, dia bisa tinggi, kita potong, dia bisa tumbuh lagi tinggi dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan tentu akhirnya mati ya, akhirnya tidak tumbuh seperti biasa, tidak sesubur dan setinggi biasa. Dan kemudian baru dari akar-akaran itu muncul tunas-tunas rumput yang baru, kan begitu ya biasanya ya. Nah, ini sebelum tunas terakhir, jadi sebelum tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan daunnya untuk terakhir kalinya sebelum dia mati, itu belalang pelahap menghajarnya ya. Jadi jelas artinya ada kekeringan, ada resesi rumput yang terjadi yang dilihat oleh Amos ya. Sebab rumput itu yang terakhir itu biasanya untuk rakyat, untuk peliharaan rakyat ya, dan itu habis semuanya. Dan kalau habis ya tentu kalau hewan-hewan kelaparan ya itu dampaknya juga akan mati dan akan seperti bola salju, membuat rakyat dan juga istana akan mengalami krisis pangan juga ya. Dan menariknya di sini Amos ya berkata kepada Tuhan ya. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku Amos kepada Tuhan, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi lagi, firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat pentingnya atau sentralnya posisi nabinya Tuhan. Nabi yang benar itu bukan saja bisa menjadi penyambung lidahnya Tuhan ketika Tuhan mau berfirman kepada umatnya, tapi juga bisa menjadi pensyafaat gitu ya, sehingga apa yang dia saksikan akan dilakukan Tuhan kepada umat, dia bisa pro kepada umat untuk menyuarakan isi hati umat kepada Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya kalau nabinya benar ya, Tuhan akan memperhitungkan setiap perkataan nabi-nabi ini yang menjadi suara hati dari rakyat atau umat pada umumnya. Itu yang harus dipahami ya. Jadi seorang nabi itu adalah bukan saja orang yang bisa bernubuat, tapi juga orang yang suaranya didengar oleh Tuhan. Jadi bagaimana mungkin seorang nabi itu suaranya didengar sama Tuhan kalau nabi tersebut hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan? Hidupnya nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan, nggak suka baca firman, ya, hidupnya tidak baik gitu ya. Dengan keluarga yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin dia bisa didengar Tuhan suaranya? Saya selalu berkata bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Oke? Dalam bahasa yang lebih ekstrim saya berkata, ada preman, ada penjahat, Tuhan bisa pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan Tuhan pernah pakai keledai dari Nabi Bileam untuk bicara kepada Bileam. Padahal Bileam itu posisinya nabi. Dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan yang menghalanginya, tapi si keledai ini bisa melihat. Dan keledai ini akhirnya bicara kepada Bileam, kenapa kamu mukul aku? Aku nggak mau jalan karena di depanku ada malaikat Tuhan. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, meskipun demikian, Tuhan tidak akan dengar siapa saja. Jadi tolong dipahami ya. Jadi Tuhan hanya dengar orang-orang yang memang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi nggak bisa itu, orang yang hidupnya penuh dosa didengar Tuhan. Tuhan bisa pakai dia, tapi Tuhan nggak akan dengar dia. Ya, karena ketika dia mau bicara dengan Tuhan, dia dalam dosa dan tanpa kekudusan, ya Tuhan nggak bisa dengar orang ini. Tapi Tuhan bisa pakai kalau Tuhan mau gitu loh. Ya. Tuhan bisa pakai Nuh misalnya. Ya, saya sudah menafsirkan kan bahwa Nuh itu hidup sama dengan orang-orang yang ada di Kejadian pasal 5. Seluruh yang ada di isi hatinya jahat. Ya. Tapi Nuh bisa Tuhan pakai ya menjadi alat Tuhan untuk menerima kasih karunia. Dan puji Tuhannya Nuh merespon itu dengan bertobat ya. Berbalik kepada Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sudah saya pernah khotbahkan. Dan memang khotbah saya ini ada penafsiran ya. Kalau ada pendeta lain memang mengatakan Nuh itu memang lebih beda lah sama yang lain. Yang lainnya brengsek, Nuh itu benar sejak awalnya. Kalau saya tidak mengatakan begitu. Nuh ya sama brengseknya. Ya karena
dalam pengertian saya, itulah etimologi atau arti dari kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian kepada seseorang, di mana seseorang yang diberi itu sebenarnya nggak layak. Jadi andai kata Nuh itu baik, Nuh itu benar, Nuh itu bergaul dengan Tuhan, terus dia diberikan kasih karunia sama Tuhan, itu sesuatu yang tidak sesuai dengan etimologi atau arti kata dari kasih karunia. Ya Tuhan memberi kepada Nuh ya karena memang Nuh baik, karena Nuh adalah orang yang beda dengan dunia manusia yang hidup di zaman itu. Itu bukan kasih karunia. Ya, kasih karunia itu nggak ada kelayakan. Ketika kita terima kasih karunia dari Tuhan, pengampunan dosa yang diberikannya kepada kita itu nggak layak. Tuhan ketika memberikan kasih karunia-Nya di atas kayu salib kepada manusia, Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi nggak ada yang baik. Ya, kita terima kasih karunia itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Itu ya saudara ya. Nah, jadi yang saya mau katakan, Tuhan bisa pilih siapa saja, Tuhan bisa berikan kepada siapa-siapa, itu hak siapa saja, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan bisa dengar sesuatu, entah itu doa, teriakan, ya, tidak akan sampai ke tahtanya Tuhan yang diucapkan oleh orang-orang yang berdosa, ya. Kecuali orang berdosa ini mau bertobat, terus dia bersuara dalam pertobatannya, maka doanya didengar Tuhan. Seperti misalnya Esther, di zaman Esther, ketika Esther mau menghadap Raja Ahasiweros, Esther berkata, yuk kalian semua dukung aku dalam doa dan puasa. Ya. Israel saat itu ya tentu berdosa, ya. Makanya ada niat jahat dari orang yang Tuhan izinkan untuk membunuh Israel seluruhnya. Tapi ketika Israel berpuasa, mereka dalam tensi berkabung, bertobat, ya doa mereka didengar, dan akhirnya Esther dipakai Tuhan untuk menjadi alat menyelamatkan Israel. Tipikal ini terus kelihatan di Perjanjian Lama. Ketika orang Israel bertobat, ya doanya didengar Tuhan. Tapi ketika orang Israel tidak bertobat, ya doa mereka tidak didengar Tuhan. Seperti peristiwa misalnya malapetaka yang Tuhan timpakan, misalnya dengan kelaparan, dengan kekeringan, dengan tidak turun hujan di zamannya Nabi Elia, saudara. Kita bisa baca itu. Apakah tidak ada orang Israel yang berseru kepada Tuhan? Mereka berseru kepada Tuhan, tapi mereka tidak bertobat. Ya, akhirnya Tuhan tetap izinkan. Ketika orang Israel ada di Mesir, ya, apakah mereka tidak berdoa agar mereka bisa dikembalikan ke tanah perjanjian? Tapi karena mereka nggak bertobat juga, ya, mereka masih hidup jauh dari Tuhan, sinkritisme, sampai akhirnya Musa membuat mereka paham bahwa apa yang mereka kerjakan selama beberapa generasi di Mesir itu salah. Ya, meskipun mereka tetap menyembah kepada Elohim, tapi mereka juga sudah menikmati gaya hidup Mesir. Sehingga itu kenapa ketika Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan mesti menghajar mereka, membentuk mereka kembali selama 40 tahun di padang gurun. Orang-orang yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Hanya hanya Joshua dan Kaleb yang hidup atau lahir di Mesir yang masuk ke tanah perjanjian. Semuanya mati, ya. Dan akhirnya generasi baru Israel yang Tuhan sudah bentuk di padang gurun itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu kan mengindikasikan memang artinya ya kalau orang Israel itu terus hidup dalam dosa, meskipun mereka terus berteriak kepada Tuhan, ya tidak disertai dengan pertobatan, ya tidak akan didengar Tuhan. Sama dengan kita juga. Ketika kita sebagai orang percaya, anak Tuhan itu masih terus menikmati dosa, tapi sisi lain kita terus berdoa. Nah, pertanyaan saya, apakah doa kita didengar Tuhan? Ya tidaklah, karena kita masih hidup dalam dosa. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi doa kita tuh terhalang oleh dosa kita. Tapi ketika kita bertobat kan pertobatan itu tinggal penyesalan saja. Jika kamu mengaku dosa kamu, ya, dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tinggal mengaku dosa, ketika dosa kita diampuni Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita diampuni Tuhan, dan habis itu kita berdoa, doa kita didengar Tuhan. Tapi kalau kita terus membunuh, kita mencuri, kita melakukan dosa, dan kita tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan yang keluar dari mulut kita dan hati kita, terus kita berdoa, ada orang seperti itu loh. Jangan dibilang nggak ada orang seperti itu, ya. Ya.
Orang-orang seperti ini di gereja banyak juga, sebagai pelayan Tuhan juga banyak juga. Mereka hidup berdosa, mereka korupsi, mereka bisnisnya tidak baik, mereka mimpin doa di gereja, bahkan nutup doa berkat juga di gereja. Ada banyak ya. Bahkan berkhotbah juga bisa gitu. Apa susahnya gitu ya? Tapi pertanyaannya, apakah doa yang mereka ucapkan itu doa yang didengar Tuhan? Dan sebaliknya, apakah ketika mereka menjadi memposisikan diri sebagai orang yang memberkati umat Tuhan, karena mereka adalah hamba Tuhan, merasanya hamba Tuhan, apakah berkat yang kita terima dari dia itu adalah berkat Tuhan? Nah, ini yang harus saya berkali-kali bilang, hati-hati. Hati-hati terima berkat dari mimbar. Ya, ada transfer. Ya. Kalau yang memberkati itu orang nggak benar, hidupnya nggak benar, ya akan transfer. Karena siapa dia? Kecuali memang Tuhan mau pakai dia. Nangkep ya? Tapi kan nggak semua orang brengsek Tuhan mau pakai gitu. Jadi ya apa namanya? Ini masih di daerah yang kita tidak tahu gitu ya. Apakah orang yang berdiri di mimbar berkhotbah dan juga melepaskan berkat untuk umatnya itu adalah orang yang sedang dipakai Tuhan, atau orang yang tidak terlibat atau terikat dengan dosa? Kan kita nggak tahu, kita kan nggak kenal. Hampir-hampir kita yang hidup di modern ini tidak kenal dekat dengan orang yang sedang bicara di mimbar. Kita mungkin ngobrol dia sama dia, kita mungkin tahu rumahnya di mana, keluarganya seperti apa, tapi tidak kenal intim begitu. Ya kenapa? Ya karena semakin hari kan dunia semakin individualistis gitu ya. Tidak terlalu dekat dengan yang lainnya. Bahkan jangankan orang yang tidak berhubungan keluarga, ya sesama anggota keluarga aja kita kadang-kadang ya udahlah gitu ya. Ya kita adik, kakak, ya udah gitu, that's it gitu ya. Kalau mau ngobrol ya ngobrol, kalau enggak ya enggak ada masalah gitu ya. Tapi nggak deket-deket juga gitu. Sehingga akhirnya ya banyak kan kita harus akui ya, kita dengan keluarga kita saja ketika ada kasus kita nggak tahu, wah kenapa dia ditangkap, kenapa dia dituduh korupsi, kenapa dia akhirnya membunuh. Ya ini kan pasti mengguncang keluarga, karena keluarga ya merasa dirinya kenal tapi nggak kenal gitu ya. Ya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman. Kalau saya ya pengalaman punya keluarga yang seperti ini ya, puji Tuhan sih belum sampai yang kayak gimana gitu. Tapi adalah beberapa kok bisa ya tiba-tiba apa namanya dapat kabar rumah tangganya gimana, kok bisa gitu ya. Tapi ya kita merasa kita kenal, tapi kok kita nggak kenal ternyata ya. Terkejut-kejut, kok ada si itu sakit tiba-tiba. Sakit apa? Kok kita nggak tahu gitu ya. Ya, kita ngerasa kita kenal, tapi kita ternyata nggak kenal. Ini keluarga aja begitu, apalagi yang bukan keluarga. Dan juga dalam ayat-ayat ini peran seorang nabi tadi. Nabi itu bisa menjadi perantara. Ya. Bisa berdoa, bisa memohon kepada Tuhan. Dan karena nabi itu nabi yang benar, ya itu orang benar, ya doanya signifikan, didengar Tuhan. Dan karena nabi itu juga alatnya Tuhan, hambanya Tuhan, sering Tuhan pakai, maka Tuhan juga ya apresiasi lah ya. Lebih mengapresiasi doanya dibandingkan doa-doa yang lainnya, kan begitu. Nah itu makanya pentingnya nabi. Seorang nabi yang benar itu doanya didengar Tuhan. Seorang nabi yang benar itu doanya diperhitungkan Tuhan, permohonannya diperhitungkan Tuhan. Sehingga kalau seorang nabi yang benar itu memohon kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengarkan dia ya. Paling tidak doanya didengarkan. Soal dikabulkan apa tidak kan itu areanya Tuhan, tapi paling nggak didengarkan. Sedangkan bagi banyak orang yang masih hidup dalam dosa, ya jangankan dikabulkan, didengarkan aja atau terdengar sama Tuhan aja tidak bisa. Bukan Tuhan tidak sanggup mendengar doa orang yang berdosa, tapi doanya itu terhalang oleh dosanya sendiri. Ya, nah supaya dosa ini tidak menghalangi doa dari seorang pendosa ini, maka dia harus bertobat dulu. Ketika dia bertobat, maka dosanya tidak lagi menghambat dan doa dia bisa terdengar oleh Tuhan. Ya. Soal dikabulkan apa tidak ya itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Tapi kalau doa kita didengar Tuhan kan itu sudah berarti luar biasa. Ya. Ya, Tuhan pasti perhitungkan. Ketika Tuhan akhirnya jawab, ya dia dengar doa kita. Ketika dia nggak jawab, berarti kita beriman. Apa yang dia inginkan atas kita jauh lebih luar biasa daripada yang sedang kita mohonkan kepadanya. Ini
Ah, kalau sudah sampai dimensi iman seperti ini mah keren banget ya. Tapi ya kan, ya, saya rasa semua harus uh, punya pemahaman ya yang lebih lagi gitu, saudara ya, untuk bisa sampai ke titik ini. Saya berharap semuanya sedang on the way lah ke sana. Oke ya. Perikop berikutnya, penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan ya. Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api ya. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Jadi Amos ini bersaksi ya. Dia pernah memohon kepada Tuhan tentang dua penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada Israel, kepada Yakub dan keturunannya, Israel dalam hal ini. Yang pertama soal belalang yang Tuhan izinkan akan muncul setelah rumput terakhir yang diberikan kepada raja. Dan yang kedua adalah api yang dalam penglihatan Amos akan memakan habis samudra raya dan memakan habis tanah ladang. Jadi bukan cuma tanah ladang, tapi juga samudra raya. Air itu akan dihabisi oleh api. Nah, kalau api yang sekarang ya tentu tidak mungkin bisa menghabisi air. Saya tidak pernah melihat ada api yang bisa menghabiskan atau mempengaruhi air gitu ya. Tapi kalau datangnya dari surga, dari Tuhan ya, apinya Tuhan itu, air sebanyak apapun ya pasti akan habis, akan kalah dengan api ini. Ya, contohnya yang sudah terbukti, konon di dunia ini ribuan atau jutaan tahun yang lalu ya, ini masih perdebatan, ada dinosaurus, dan saat itu dinosaurus di muka bumi ini ya mati karena ada api dari Tuhan ya, ada benda besar, meteor ya, besar sekali yang menghantam bumi, tidak terhalang oleh atmosfer, menghantam permukaan bumi, dan itu menyebabkan api ya, terbakar ya, dan itu akhirnya membunuh seluruh makhluk hidup yang ada saat itu ya. Sehingga akhirnya hari-hari ini banyak ilmuwan menemukan fosil binatang yang tidak ditemukan hidup di hari ini ya, salah satunya ya dinosaurus. Fosilnya terbuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi bendanya atau binatangnya udah nggak ada. Jadi akhirnya ditafsirkan, dipahami bahwa ini binatang yang dulu pernah hidup dan akhirnya mati. Semuanya mati ya. Apakah ini terjadi sebelum Taman Eden ya, kita tidak tahu gitu ya. Tapi faktanya ya, dinosaurus itu semuanya sudah tidak ada. Apa yang ditemukan lewat penemuan atau penggalian fosil dinosaurus itu, semua binatangnya tidak ada lagi di dunia ini ya. Jadi ini sesuatu yang memang masih di area abu-abu, di mana kita juga belum bisa memastikan ya. Ya, kalau saya cukup aneh misalnya kalau benar ini terjadi ya, itu terjadinya sesudah Taman Eden ya. Sebab kalau sesudah terjadinya di Taman Eden, mestinya binatang-binatang yang di Taman Eden juga ketika akhirnya bersama dengan Adam keluar dari Taman Eden mati juga, termasuk manusia. Tapi kan faktanya manusia sekarang masih ada. Kita adalah keturunan Adam. Berarti Adam tidak mati karena apa yang dipahami ilmu pengetahuan bahwa bumi pernah dihajar oleh meteor yang besar sehingga akhirnya seluruh makhluk yang hidup itu mati. Nggak pernah. Ya, manusia masih hidup. Berarti besar kemungkinan terjadinya ini, kalau benar ya, sekali lagi ini kan siran ya, kalau benar ya terjadinya sebelum Taman Eden. Semua yang Tuhan ciptakan sebelum Taman Eden tuh habis.
Ya, ini sekali lagi penafsiran ya. Kalau Bapak Ibu tergelitik ya, coba bisa lihat tafsiran saya soal ini yang ada di program Living in Wisdom ya, soal Hawa dan Adam, Taman Eden dan lain sebagainya ya. Nanti coba saya kasih linknya di bawah. Bapak Ibu yang baru pertama kali lihat program di The Warriors, nanti bisa langsung klik aja ya. Nanti saya minta untuk admin menaruh di kolom deskripsi khotbah-khotbah saya soal seri Taman Eden itu ya. Lanjut ya, kita baca berikutnya. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirman Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan licin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Inilah penglihatan Amos, dan Tuhan kali ini ketika memberikan penglihatan ketiga kepada Amos, dan Amos mengkonfirmasi bahwa yang dilihatnya itu tali sifat, Tuhan berkata, inilah yang terjadi pada keluarga keturunan Israel, Yerobeam, bukan Rehabeam, Yerobeam ya. Akan semuanya diruntuhkan. Israel akan diruntuhkan, dilicin tandaskan, karena mereka beribadah ya. Kalau kita melihat tadi di bukit-bukit pengorbanan ya, jadi semuanya akan dihancurkan Tuhan. Tuhan kalau sudah bertindak ya, sometimes bisa diluluhkan hati Tuhan yang penuh amarah yang akan menghukum itu, tapi ya karena dia Tuhan ya, seringkali juga Alkitab menyaksikan kalau Tuhan sudah berikhtiar ya, nggak ada yang bisa menahannya. Sekalipun nabinya Tuhan, nggak bisa meluluh lantakan atau dibuat luluh hatinya Tuhan, dibuat dingin lagi hatinya Tuhan. Jadi saya selalu mengatakan memang akhirnya kasih karunia itu ada waktunya, ada batasnya, ada limitnya. Nggak selalu kasih karunia itu berlaku atas kita. Ketika kita terus berbuat dengan dosa, ya, berbuat salah dengan sengaja, menikmati dosa itu, ya ada waktunya kasih karunia Tuhan tuh akan dicabut dari kita. Dan ketika kita mati ya dalam dosa, itu kan artinya kasih karunia nggak berlaku buat kita. Dan kalau kita mati dalam dosa, ya nggak sempat bertobat, apa dong? Saudara bisa jelaskan sendiri, gitu ya. Lanjut perikop berikutnya. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel. Yerobeam, raja Israel, bukan Rehabeam, raja Yehuda. Ya, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati, terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana, tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, dari ayat-ayat ini kita pertama mengerti siapa Amos. Amos bahkan bersaksi, aku ini bukannya golongan nabi. Aku ini ya bukan nabi. Aku ini seorang peternak, pemungut buah ara hutan. Tapi Tuhan yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan memerintahkan aku untuk bernubuat bagi Israel. Jadi Amos ini orang yang taat sama Tuhan. Ya, dia tidak punya background nabi. Tuhan bisa panggil siapa saja. Makanya saya selalu mengatakan jangan terlalu bangga terhadap rekan-rekan saya ya, yang sudah pendeta, punya gelar teologi, S1, S2, S3, apalah itu artinya gitu ya. Tuhan bisa pakai kok seorang buta huruf yang tidak terpelajar sekalipun untuk dipakainya menjadi alatnya jauh lebih hebat dalam khotbah, dalam urapan dibandingkan semua
orang yang mengaku pendeta, termasuk saya, dibandingkan semua orang yang belajar teologi, ya, termasuk saya. Tuhan bisa. Ya, apa yang dilakukan Tuhan kepada Amos ini bukti bahwa Tuhan sanggup. Sehingga akhirnya Amazia yang merupakan imam di Betel, ya itu akhirnya panas hati karena ya dia posisinya imam, tapi dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Dia posisinya imam yang dihormati umat Israel, karena Israel itu kan menyembah Tuhan di Betel, ya, di bukit-bukit pengorbanan, bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah. Ya, dia disembah orang Israel, dihormati orang Israel sebagai imam, dihormati raja juga sebagai imam, tapi dia nggak pernah mendengarkan suara dari Tuhan. Ini kok tiba-tiba ada peternak Amos, pemungut buah ara, kok tiba-tiba berkata, aku bernubuat dan jadi. Dan ketika nubuatannya itu mengerikan, atas Israel akan dibuang gitu ya, terus Yerobiam akan mati, ya ini Amazia dapat peluang untuk menghasut raja supaya Amos ini disingkirkan. Bukankah Amos juga bernubuat Israel akan dibuang, Yerobeam akan mati? Itu karena nubuatan yang dia dapatkan dari Tuhan di perikop sebelumnya. Ya. Jadi emang Amos ini orang yang berani. Ya, saya selalu menaruhkan di hati saya, kalau Tuhan ngomong, Tuhan bicara di suara hati saya, ya saya harus berani mengatakan apapun itu. Ya, saya selalu mengatakan, saya nggak peduli dengan telinganya orang. Saya hanya peduli apa yang saya kerjakan itu ya di telinga Tuhan enak gitu. Jadi ya ketika saya khotbah, ya apa yang saya dapatkan, ya saya nggak perlu filter lagi, ya saya katakan saja. Ya. Kalau dianggap itu keras, dianggap itu menyakitkan telinga, ya nggak apa-apa. Ya. Itu orang yang nggak mau berubah berarti kan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ya berarti kan ada orang yang mau dengar. Dan semoga meskipun sedikit yang mau dengar, mereka mau dengar dan mau mengerjakan apa yang Tuhan firmankan lewat khotbah-khotbah yang Tuhan taruhkan di hati saya gitu. Nah, Amos ini orang yang berprinsip seperti ini. Dan bahkan ketika Imam Amazia memerintahkan Amos tuh, pergi kamu ke Yehuda, udah nggak usah bernubuat atas Israel gitu ya, nggak usah bernubuat atas Raja Yerobeam, cari makanmu di Yehuda sana, bernubuat aja di sana ya, nggak usah ngomongin tentang Betel, tempat ini tempat yang suci, inilah bait suci kerajaan. Betel itu bagi orang Israel adalah bait suci. Padahal kalau menurut Yehuda, bait suci itu di Yerusalem, bait Allahnya Salomo. Ini ada dua bait suci yang di Yerusalem, bait Allahnya Salomo, dan juga Betel dan bukit-bukit pengorbanan yang banyak di Gunung Gerizim. Jadi memang orang Israel sudah berbeda dengan orang Yehuda. Mereka beriman menyembah Adonai yang sama, tapi caranya sudah berbeda. Budayanya sudah berbeda, liturginya sudah berbeda. Sama seperti sekarang kita mengaku menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi cara ibadah kita berbeda-beda karena gereja berbeda-beda. Ya kurang lebih sama lah. Ya. Sekarang banyak yang mengklaim saya Yehuda, saya Israel. Yang benar adalah Yehuda, yang benar Israel, seperti gereja-gereja juga sekarang lakukan kan. Yang benar adalah gereja ini, gereja saya, gereja kamu salah dan lain sebagainya. Ya biarlah, itu bagi saya Tuhan nanti yang berperkara ya. Dan lewat Amos ini, Amos terus bernubuat kepada Israel, dia tidak mundur, dia tidak takut ya. Karena Tuhan sudah berkata kepada aku, benar ya, Israel nanti akan dibuang dari tanahnya, kemudian kamu bahkan akan mati di tanah yang najis, dan bahkan anak-anak laki-lakimu dan perempuan akan tewas oleh pedang, dan istrimu akan bersundal di kota. Ini ditujukan spesifik kepada Imam Amazia. Ya, kalau Nabi sudah berkata, ya perkataannya saya bilang nggak melulu positif. Ya, Nabi pasti kalau diperintahkan Tuhan akan berkata yang negatif. Dan ini yang saya bilang berkali-kali, saya jarang melihat ada Nabi yang, ya saya tidak berharap Nabi memperkatakan kata-kata negatif atau nubuatan negatif kepada kita, kepada bangsa Indonesia, kepada saya gitu ya. Tapi mestinya kalau Tuhan yang memerintahkan adalah gitu ya. Dan saya jarang sekali ya orang-orang yang mencap dirinya Nabi ya, terus ada banyak program-program pelayanan yang dilayani oleh Nabi di YouTube, itu saya lihat nubuatan yang yang umum saja. Dan kalaupun itu bersifat negatif, ya itu sudah ada di Alkitab. Saya bernubuat, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum Tuhan. Itu kan ada ayatnya, firman Tuhan. Itu bukan nubuatan. Itu ya sesuatu kebenaran yang sudah kita imani sejak turun itu disampaikan oleh nabi-nabi dan sudah terrecord di Alkitab kita.
Saya bernubuat, jika kamu tidak kembali kepadaku, jika kamu tidak bertobat dengan sungguh, maka hidupmu, keluargamu, usahamu akan habis. Itu bukan nubuatan, saudara. Itu sudah ada di Alkitab. Ya, nubuatan itu lebih spesifik lagi. Seperti yang dikatakan oleh demi Nabi Amos ini kepada Amasya. Istrimu akan bersundal di kota, anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Itu spesifik banget. Gak ada nubuatan sebelumnya di dalam perjanjian lama ya. Ini spesifik ya, terutama kepada Amasya spesifik dan terjadi. Ya. Maka Bapak Ibu, yang saya mau katakan bahwa nubuatan itu harus spesifik. Ya. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan kita belajar banyak bahwa nabi yang benar itu pasti berani. Dan jangan gampang memberikan stempel atau memberikan penghormatan kepada seseorang dengan sebutan nabi. Ya. Harus diuji dulu, ya. Dan seorang nabi nubuatannya nggak mungkin salah. Satu kali pun nggak mungkin salah. Sebab seorang nabi itu mestinya hanya berkata kalau Tuhan suruh. Bukan dia bisa berkata atau bernubuat kapan saja. Hanya sekali-sekali, dan itu Tuhan suruh. Dan kalau Tuhan suruh, nggak mungkin salah. Semoga dipahami. Ya, cukup sekian pada malam hari ini tadarusan kita. Saya berharap lewat nubuatan Amos yang kita bahas di dalam tadarusan pada malam hari ini, kita belajar banyak bahwa nabi itu begitu luar biasanya. Dia bisa menjadi orang yang membuat Tuhan yang berniat menghukum umatnya menjadi tidak menghukum, karena Tuhan mendengarkan suara nabi. Dan nabi ini ya kalau bernubuat pasti spesifik dan pasti terjadi. Ya. Dan saya berharap lewat pembelajaran kita di tadarusan Alkitab pada malam hari ini, kita belajar banyak memahami tentang nabi. Sehingga ke depan kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya nabi. Seolah-olah bernubuat tapi bukan bernubuat. Ya, mereka ngomong aja gitu. Jangan lagi jadi orang yang gampang dibohongi, dibodohi oleh hal-hal yang disebut nubuatan lah, Tuhan berfirman lah, bla 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 kepada saya. Banyak hal ya. Saya mengatakan bahwa di hari-hari akhir akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan. Seorang nabi kalau bernubuat, nubuatannya pasti tepat ya. Dan nubuatan itu spesifik. Bukan hanya sekadar mengutip Alkitab. Kalau mengutip Alkitab ya nggak usah lah dia dia berkata dia bernubuat. Baca aja Alkitab, seperti saya bilang, saya kan seorang pengajar, baca aja Alkitab. Ya, udah cukup gitu ya. Ya, saya tidak berkata Tuhan berkata inilah nubuatan ya. Padahal yang saya nubuatkan itu sudah tertulis di Alkitab. Ya, itu namanya dusta ya. Banyak orang Kristen ya gampang dibodohi karena nggak pernah baca Alkitab. Saya berharap lewat tadarusan ini saudara jadi mengerti gitu ya. Jadi demikian. Saya mengundang saudara yang mau ikut sekolah Alkitab, masih ada beberapa waktu untuk mendaftar. Ada linknya tadi di flyer yang tadi ya. Kebetulan di Oktober nanti saya akan mengajar tentang pneumatologi atau Roh Kudus ya. Saya berharap semua kita mau belajar bersama dengan saya di program ini. Kalau tidak salah biayanya cuma 100.000 dalam kelas ini, murah sekali. Jadi saya rasa terjangkau untuk semuanya bisa ikut belajar tentang Roh Kudus bersama dengan saya.
Demikian, sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berdoa agar setiap kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai ketemu di program Tadarusan berikutnya. Jangan lupa besok kita ada ibadah Minggu Raya. Saya akan berkhotbah soal dunia akhir zaman, dan spesifik temanya bicara mengenai dunia yang tanpa damai di akhir zaman itu apa. Apa yang saya bisa expose dari Alkitab, dan apa yang Tuhan taruhkan hikmat kepada saya ketika saya menyiapkan khotbah ini akan saya bagikan dalam ibadah Minggu Raya hari Minggu besok. Jadi semuanya saya undang untuk ikut live streamingnya jam 11 di channel YouTube The Warriors, channel ini. Kalau Bapak Ibu terhalang karena ada ibadah di gerejamu, silahkan ikut ibadah gerejamu dulu, ya nanti siang atau sore atau kapan bisa mengikuti apa yang Tuhan taruhkan di hati saya yang saya bagikan dalam ibadah Minggu Raya jam 11 esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.